kipa mo kurang mama. Dinaleka malak birita. Risari karang tuanta. Rin pulang natin. Ingatin ano, lambarat at sasakat na butagawa. Lang karepek ang isa lang, pangulo di baru kaya. Lang katipok ang isa lang, pasoran at tagaparan. Inay-inay mo salang, tama patojing, tama piada ki, kada ka. Kusalagay sirin na, kulisar para lakin na. Beranja kunipatek ba, bangkulo kuno suweyang. Ikate angin, naik kambe lekok kayu. Amirik ko angin, namarunang lekok kayu. Yasani, madi dia ji narunang. Ikate jene, naik kambe batang mamanyu. Asolong ko jene, namamanyu batang kayu. Yasani, sompo bonang piki anyu. Ikate jarum, naik kambe banang panjai. Antale ko jarum, nama minawang banang panjai. Yasani, lambu sepinakan tutojeng. Makara mami kimai, naik kambe empat jari. Manyabu mami kimai, naik kambe nang gautang. Punna salan takkan maya, arupu rendale kangka. Kipang kejeratku, hingga batang joku. Bawang anak riboko. Pasang dia natang jari, cuma kanannya, natang rupai kanannya. Si kamajine, aruku ndale kangka. Dasi na dasi, natarima panganongku. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamat. Di kebudayaan kita kan kelisanan itu aspek pertama. Lahirnya aksara itu menjadi kebudayaan modern. Khusus di kebudayaan Makassar, tradisi lisan itu kita bisa sebutkan dengan parut tukana. Dia termasuk sindrilik juga, royong, ada doang-doangan, ada macam-macam, rupama, angaru termasuk. Kata angaru. Itu secara etimologi dia berarti kata kerja yang artinya bersumpah. Angaru dari kata dasar aru. Itu sumpah. Kalau sudah kata angaru itu bersumpah. Jadi hampir semua kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu diikat dengan angaru. Contohnya, antara Goa dan Talok, persatuan kedua kerajaan ini diikat oleh sebuah angaru. Oke. Kemudian di kerajaan Tolumpocoe, Bone Sopeng Wajo, dia juga diikat dengan angaru. Nah, jadi ada peristiwa bersumpah ya, tidak boleh melanggar satu sama lain. Dan mereka punya ikrar masing-masing. Angaru itu sebenarnya sumpah setia ya. Itu kerajaan Goa kan dia meluaskan wilayah pengaruh kekuasaannya itu lewat perang salah satunya. Yang kedua dia kembangkan wilayahnya lewat perkawinan. Dia bisa mengambil wilayah lain karena perkawinan. Yang ketiga karena kerajaan Goa besar, ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Goa dan mengatakan saya bagian dari kerajaan Goa. Ketika perang terjadi, kerajaan Goa harus mempersiapkan pasukannya. Dia undanglah semua wilayah-wilayah pengaruh kekuasaannya itu. Untuk memberikan rasa percaya diri pada raja. Kalau mereka pergi berperang, itulah mengaruh itu. Jangan khawatir. Itulah kata-kata itu kan memperlihatkan ungkapan, diksi yang muncul itu kan ketaatan dia. Kita sebagai orang yang berkecimpung di kebudayaan. Angaru itu adalah simbol kesetiaan pengikut kepada rajanya atau kepada pemimpinnya. Dan Angaru itu sesuatu yang sangat spiritual. Melakukan angaru itu betul-betul bukti secara spiritual dia menyatakan kesetiaan kepada rajanya.
Dan itu juga sebagai penegasan hierarki dari struktur masyarakat, bahwa dia ada di bawah dan tuannya ada di atas. Itu bagian hierarki sosial di dalam masyarakat. Ya, masa kecil sudah ada di lingkungan kerajaan karena saya lahir di Balai sendiri dan sampai saat ini masih di Balai. Untuk mengenal Aru tersendiri itu melihat langsung di umur 7 tahun. Tertariknya di tahun 2015 dan terjun langsung sebagai pelaku Aru itu di 2015. Mengapa saya tertarik? Karena lewat dari Aru itu saya belajar sejarah Makassar ataupun sejarah Goa. Di masyarakat kita ketika menyebutkan kata Angaru, ini sudah otomatis merujuk ke Angaru Tubarani. Padahal tidak. Ketika dua kata ini menyatu, kita bisa urai Angaru bersumpah Tubarani, jadi pemberani atau panglima kerajaan. Jadi ini adalah sumpah yang diucapkan oleh panglima perang Tubarani itu. Ternyata di kebudayaan Sulawesi Selatan banyak sekali Angaru. Nah, itu harus kita pertegas dulu. Ketika menyebut Angaru, Angaru apa? Kalau kita urutkan secara peristiwanya, tentu Angaru Pacalaya yang pertama karena dialah peristiwa ikrar yang membentuk kerajaan Goa. Kalau tidak ada Angaru Pacalaya, kerajaan Goa tidak terbentuk. Jadi ada 9 kerajaan kecil dulu, Galereng mereka sebutnya. 9 kerajaan kecil itu diantaranya ada Lakiung, Tombolo, Parang-Parang, Data, Aganjetne, Mangasa, dan lain sebagainya. Nah, Pacalaya itu adalah seseorang yang menengahi dari 9 galaran ketika ada permasalahan terjadi di antara 9 ini. Nah, kemudian muncullah beberapa Angaru-Angaru di tiap kerajaan itu. Karena ada Angaru Bulen-Bulen Mangasa, di Goa ada Angaru Borongloe juga, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, 9 kerajaan kecil ini dahulunya punya Angaru masing-masing. Masing-masing 9 kerajaan itu berikrar di depan raja. Cukup Angaru Tubarani saja yang kita ucapkan, itu sudah mewakili 9 dari kerajaan Galereng ini. Pauruna bapa karamulan nakere pokok nakere capana. Jadi pada zaman kerajaan dulu masing-masing bate salapang atau setiap kerajaan memang ada pak gantinya istilahnya. Ya, nanti setelah disatukan itu Aru akhirnya jadi Aru Tubarani. Aru Tubarani. Yang itu orang selalu pakai sampai sekarang. Mak Ngaru itu memang ditunjukkan pada momen-momen yang memperlihatkan bahwa memang harus saya perlihatkan Mak Ngaru itu. Karena pada prinsipnya orang itu dianggap setia. Tapi ketika berperang dia juga ingin memperlihatkan setia tidak cukup. Tapi ini kami. Dan itu diungkapkan lewat diksi dari narasi-narasi yang keluar dari mulutnya. Ada sekitar 10 poin dari syair Angaru itu. Kategori yang pertama itu kita tuliskan di pola A ya. Syairnya berbunyi begini. Tak kareng, tabe, kipamu purang mama. Tabe, kipamu purang mama. Dileleka malak birita, risari karang tuata, riempuang matung. Pada poin A ini maknanya adalah suatu bentuk penghormatan kepada tuan atau raja. Nah, ini pembukaan pertama. Kemudian kita masuk ke pembukaan kedua. Pola kedua yang mengatakan inak keminne lambar tatasa la nagoa. Inak kini angin lambar tatasa la nabutagoa. Langkarepe kang isalang pangulu ribaru gaya. Langkate po kang isalang
pasorang atau ngaparang. Nah, pada poin B ini termasuk juga pernyataan diri sebagai seorang laskar Goa. Nah, ini ada bentuk pernyataannya. Kemudian kita ke pola C. Inai-inai mo sallang kareng. Inai mo salang, tama patojeng tojeng, tama piada ki ada ka. Kusalagai sirina, kulisar para lakinna. Pemaknaannya adalah pernyataan sanksi terhadap yang mengkhianati pangadakang. Pangadakang itu adat istiadatnya. Beranja kuni patek, Pak. Beranja kuni patek ba, bangkulu kunu seweyang. Adalah bentuk kepatuhan seorang prajurit atas tuan atau rajanya. Pada poin E, F, dan G, ikat te angin kareng, naik kambe lekuk kayu. Ikate angin, naik kambe lekok kayu. Amirik ko angin, namarunang lekok kayu. Yasani, madi dia ji narunang. Ikat te J, nek kareng, naik kambe bata mamanyu. Ikate jene, naik kambe batang mamanyu. Asolong ko jene, nama manyu batang kayu. Yasani, sompo bonam piki anyu. Ikat te jarung kareng, naik kambe bandam panjai. Ikate jarung, naik kambe bandang panjai. Antale ko jarung, nama minawang bandang panjai. Yasani, lambu sepina kon tutojeng. EFG ini adalah bentuk kepemimpinan dan bermasyarakat. Selanjutnya di poin H, ini termasuk bagian sakralnya ya. Maka nama maki kareng, naik kambe mapat jari. Makara mami kimai, naik kambe mapat jari. Menyabuk mami kimai, naik kambe langgaukan. Nah, pada poin H ini adalah bentuk kesetiaan seorang tubarani. Ini sudah poinnya diucapkan. Klimaksnya itu ada di poin I. Katakan, punna sallang takamaya aruku ridale kanta. Punna salan takamaya, aruku ridale kanta. Kipang kejerakku, indra batang jokku. Bawang anak riboko, pasang di anak tanjari. Cuma kanannya, natana rupai kanannya. Ini artinya di sini, bila kelak nanti tidak demikian pernyataan ikrarku di hadapanmu Raja, patoklah kuburku, coretlah namaku, pasak jejakku, wasiatkan kepada anak cucu bahwa amanatkan kepada generasi mendatang bahwa orang ini telah berikrar tidak menyebutkan atau tidak membuktikan ucapannya. Nah, jadi sangat mengikat istilahnya. Kemudian terakhir itu ada harapan dan doa. Singkam majinne aruku ridale kanta. Sikam majine, aruku ridale kanta. Dasi na dasi, natarima panganrongku. Landri Allah subhanahu wa ta'ala. Salama. Demikianlah ikrarku di hadapanmu. Semoga ikhtiarku berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah itu mungkin sudah berubah ketika masuknya Islam sebagai bagian dari kebudayaan kerajaan Goa. Semoga keselamatan menyertai kita. Dan sepatutnya para pengaruh itu mengetahui poin-poin ini. Apalagi hari-hari ini kita melihat banyak pelaku-pelaku pengaruh hanya mengaplikasikan secara langsung saja ya, tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Menurut guru saya almarhum Abdul Raub Demapuji yang selalu ngaruh di Balak Lompoa, ada proses-proses tertentu sebelum ngaruh itu dilakukan. Ada ritual-ritual yang kita dikasih duduk dan ada mantra-mantra yang kalau dia sudah bisa itu berarti kita melakukan angar. Tapi kalau menurut Demapuji belum bisa kalau kesifat anak-anakan kelakuan. Karena orang-orang dahulu kita kalau setiap mengadakan sesuatu yang namanya angar, itu biasanya tak 3 hari 2 hari itu paling itu 1 malam sebelum kegiatan dilakukan itu ya kita bersama dengan apa yang kita mau pakai. Begitu sakralnya dulu harus. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, kesempurnaan seorang laki-laki itu kalau dia memiliki badik. Badik itu bersifat spiritual juga dan ketika dia mengucapkan janji dengan mengeluarkan badiknya, itu artinya badik itu mewakili
spiritualitas yang dia mau sampaikan kepada tuannya atau kepada bangsawan yang dia ikuti. Biasanya tuh besi dengan kita itu bersaudara. Jadi kalau seorang pengaruh, dia sudah itu dengan besinya, berarti dia sudah tahu dirinya dan besi. Karena besi dengan manusia itu adalah bersaudara. Setiap angaru itu besi memang kita harus, karena Makassar di Pasyam makanya. Nah, kata-kata Pasyam inilah yang sering teman-teman atau anak-anak yang dia tidak gunakan itu. Makanya itu kan basikan minumannya itu darah. Bukan apa-apa tapi darah minumannya. Kalau dia haus itu apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tidak siamak sama basi itu, pasti kamu minum ke darah. Nah sekarang anak-anak kan biasa, ya belakang ini banyak menelan korban gara-gara itu metale-talekan istilahnya orang Makassar. Begitu emosinya sudah naik, dia tidak bisa kendalikan, tebok-tebok mikalen. Nah itu semua yang kita harus sinkronisasi antara pikiran dan hati. Karena sampai kita terpancing dengan pak gantinya, istilahnya orang di luar itu, iya, kita juga di dalam itu kadang-kadang ada emosi yang tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya kita sembarang kita bikin, akhirnya kita kena emosi. Angaru kan ini kan biasanya terjadi di saat pengantin. Padahal ini kan bukan pertunjukannya, peruntukannya. Wajar memang kalau artinya besi itu marah sama mereka. Ini kan salah satu barang yang sangat sakral. Dan ujung badi itu menurut almarhum Dema Puji pantang seorang Angaru itu menghadap ujung badi ke rajanya atau ke atasannya. Karena bukan peruntukannya dia pakai. Namanya pengantin itu kan tidak bisa ada tonji ada tonji istilahnya orang Makassar pakiuk bunting, bukan di pengaruang. Mengapa seorang keluarga di daerah Makassar itu katanya tidak sah pernikahan kalau tidak ada orang Angaru? Nah, akhirnya saya perhatikan bahwa itu adalah bentuk legitimasi sosial, sehingga ketika kita melakukan Angaru kita punya nilai mungkin bisa setara dengan bangsawan yang diikrar di hadapan orang banyak. Jadi dia mau menaikkan level sosialnya dengan menghadirkan kebudayaan di acara pernikahan. Padahal suku Makassar punya tradisi pakiok bunting. Pakiok bunting itu doa-doa menyambut pengantin. Justru itu lebih hikmat dan memang straight to the point, kontekstual jelas dibanding Angaru yang dihadirkan di acara pengantin. Jadi salah kamar istilahnya. Nah, jadi etika menggunakan besi pada saat Angaru, kalau versi saya biasanya seperti ini. Besinya di sini. Nah, ketika ingin dihunuskan, ditarik keluar, itu tangan kiri menutupi besi mungkin seperti ini. Terus ujungnya itu ditutup. Nah, ketika ujung ini akan dilepas, baiknya dilempar ke belakang. Jadi contohnya seperti ini. Dilempar ke belakang seperti ini, terus tangan ini yang bermain. Ketika besi ini akan ditarik kembali ke depan, itu dijemput dengan tangan kiri. Ditahan lagi seperti ini ujungnya. Ini versi saya, enggak tahu kalau versi orang lain. Mungkin berbeda lagi caranya. Saya rasa seperti ini. Dan juga ketika memasukkan juga seperti ini.
sekarang semakin bergeser karena Angaru itu kemudian timbul insiden sampai ada yang terjadi sesuatu yang kemudian kecelakaan, itu tentu hal yang cukup lain. Tetapi apakah kemudian pada saat kita melestarikan Sebagai sebuah tradisi tentu ada nilai-nilai atau kemudian ada makna yang ingin kita berikan yang terkandung di dalam tradisi itu sehingga dia bisa lestari atau masih relevan di tengah masyarakat. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita memberi makna sehingga dia tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Harus ada kesepakatan di antara pelaku budaya sendiri bagaimana Angaru itu ditampilkan, karena dahulu maknanya sangat sakral, karena itu janji setia dan spiritualitas apa semua. Ya, seiring waktu hal-hal tersebut tidak dilakukan lagi dalam bentuk pelestarian, tetapi bentuk yang tepat ketika kita melakukan Angaru itu yang perlu dibicarakan di antara sesama pelaku budaya. Saya juga tidak bisa memberikan bagaimana sebaiknya, tapi saya pikir harus ada pertemuan untuk membicarakan supaya kita bisa mendapat sesuatu yang lebih baik. Bahwa Angaru itu di masa dahulu begini dia, tapi di masa sekarang begini. Tapi kita ambil intinya adalah kesetiaan untuk itu. Oke. Seperti itulah. Lewat Aru itu saya belajar dan mengenal sejarah di Makassar. Jadi baiknya mungkin paling tidak lestarikanlah Aru ini. Hari ini untuk melanggengkan suatu kebudayaan, termasuk pengetahuan di baliknya, adalah medium seni pertunjukan. Saya pernah tanyakan ke beberapa orang tua yang mengetahui banyak pengetahuan lokal, ini kalau dikemas dalam seni pertunjukan, tidak apa-apa. Artinya dialih wahanakan, kan? Termasuk tradisi lisan tentang cerita-cerita rakyat. Oh, tidak apa-apa, nah. Itu mungkin caramu hari ini mewariskan pengetahuan kami. Karena mungkin kami bentuknya hanya sebagai tuturan saja. Kalian hari ini bisa menghadirkan kembali dalam bentuk baru dengan menghadirkan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Contohnya pada Angaru Tubarani.